Kali di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di sini dan pengen mengetahui bagaimana sebenarnya kepribadian Mas Purba seharinya dan aktivitasnya seharinya. Silakan Mas Purba. Mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman kita semua. Ya, mumpung momennya momen Idul Fitri, sekalian aja mohon maaf lahir dan batin kalau mungkin saya agak ada salah buat teman-teman semua, karena walaupun nggak semuanya, mungkin sebagian juga sering berinteraksi dengan saya, baik itu di lapangan ataupun tahun-tahun sebelumnya pernah kontak dengan saya, gitu. Ya untuk seperti yang ditanyakan sama Mas Iksan tadi, masalah kesehariannya, ya kesehariannya mungkin sama ya dengan teman-teman semua ya. Kalau boleh dibilang teman-teman semua bekerja di pabrik gitu kan. Status saya sebenarnya sama juga gitu, karena saya juga di KIS walaupun namanya mentereng ya, Korea Institute of Science and Technology gitu kan, tapi sebenarnya kerjanya juga sama-sama buruh gitu kan. Cuman bedanya lebih dispesifikan lagi jadi buruh lab gitu. Jadi kerjanya ya sebenarnya hampir sama dengan teman-teman semua gitu. Ya mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, bisa lebih maju. Karena tadi ketika saya dengar dengan Mars UT Korea itu benar-benar luar biasa, karena itu tujuannya tujuan mulia untuk masa depan semua. Jadi bagi teman-teman UT Korea sendiri, kalau boleh saya bilang, kalian harus berbangga dengan status kalian sekarang. Karena di sisi kalian mencari tambahan finansial sebagai bekerja di Korea, tapi kalian juga punya semangat untuk menimba ilmu. Dan saya harapkan dengan bertambahnya ilmu teman-teman semua, itu bisa meningkatkan kualitas teman-teman untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Walaupun tidak di Korea, suatu saat insya Allah di Indonesia kualitas teman-teman akan lebih baik semuanya. Oke, itulah sepatah kata dari Mas Purba sendiri. Nah, seperti yang disebutkan Mas Purba, kita ini masih covernya ini cerita Mas Purba nih, kayaknya ada dari bahasanya tadi, kayaknya ada yang disimpan di dalamnya. Seperti apa sih sebenarnya Mas Purba ini? Saya juga sendiri masih penasaran. Kalau dilihat dari sini, kayaknya orangnya susah ya kita kalau dekat sama beliau ini kayaknya susah. Soalnya penampilannya kan orangnya keren banget secara nongol gitu ya. Kayaknya rada-rada susah, saya minder juga sih perasaan kalau pas tadi ketemu Mas Purba, gimana? Waduh, penampilannya oke banget ya, orang-orang gedongan gitu. Secara kan kalau kita tahu yang kuliah di sini pasti orang-orangnya dari kalangan atas ya, susah kalau temu di sini. Nah, pengen tahu seperti apa sih sebenarnya untuk masa lalunya seperti apa tuh, aktivitas dari SD ataupun SD menuju SMP dan SMA seperti apa? Ya teman-teman di sini bisa mengetahui cerita. Mungkin supaya lebih gampang ya, saya coba sharing dari latar belakang keluarga ya, gitu kan. Mungkin teman-teman nyangkanya saya orang gedongan gitu kan. Kalau ditanya orang gedongan, mungkin saya bisa berbangga, saya bisa jawab iya gitu kan. Karena apa? Pertama dari sisi tempat tinggal gitu kan, rumah saya emang mewah mas. Mepet sawah. Tapi mewahnya bukan mewah karena gedong gitu ya, karena mepet sawah gitu. Jadi kalau teman-teman mau tanya rumah saya mungkin susah kelihatannya, karena sebelah kanan rumah saya itu kebun tebu, belakang kebun singkong, samping kiri kebun tebu lagi, terus kemudian depannya jalan raya, seberang jalannya kebun tebu lagi gitu. Itu tempat tinggal saya selama saya SD sampai SMA, dan sekarang juga masih di sana. Cuman perubahannya sekarang udah lebih baik lah, ada tetangga sedikit gitu kan, ada pabrik tambahan gitu. Itu kalau background keluarga saya, background tempat tinggal saya. Kalau mengenai kayak dari sisi finansial, jangan berpikir kalau saya berasal dari orang tua yang kaya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman sekarang di sini yang kerja di perusahaan-perusahaan Korea, gajinya boleh dibilang gede-gede kan. Ada yang sampai 1,5 juta, 2 juta gitu kan. Dulu yang membiayai sekolah saya adalah bapak saya. Kalau boleh tahu gajinya, kalau teman-teman semua kan sekitar 1,5 juta, 2,5 juta kerja di Korea kan. Kalau orang tua saya tuh gajinya 6 juta. Gede ya mas? Gede. Tapi itu untuk setahun mas. Wah. Jadi mungkin bisa kebayang kalau per bulannya berapa gitu kan. Sedangkan untuk biaya kuliah sendiri
di Universitas Indonesia tahun 2000 pas pertama saya masuk, per semesternya aja itu kurang lebih 1,5 juta gitu. Jadi ya mungkin bisa kebayang lah, mampu nggak orang tua saya biayain kuliah seperti itu gitu. Terus kemudian kalau masalah yang lainnya yang mungkin teman-teman, insya Allah teman-teman lebih baik dari saya lah kondisinya. Ada nggak di sini yang tempat tinggalnya itu nggak punya listrik? Angkat tangan. Angkat Nggak tangan. ada nggak? Kita jujur aja lah kita. Jangan ada dusta di antara kita. Gitu. Masih kira gak nih kenal. Ada nggak yang sampai tempat tinggalnya nggak punya listrik? Nggak ada. Ada. Ada yang belum punya listrik? Oh, itu berarti belum dipasang mungkin mas. Ini asli. Belum Ini dipasang. kalau tempat tinggal saya sejak saya pindah rumah dari kelas 1 SD sampai saya lulus SMA itu belum ada listriknya mas. Wah, luar biasa. Jadi sehari-hari tiap pagi paling nggak saya harus pakai tisu buat bersihin hidung gitu kan. Karena kita pakai lampu tempel. Jadi kan kalau pakai lampu tempel kita ada bonusnya tiap pagi itu hidung hitam semua. Gitu. Jadi dari segi background aja boleh dibilang kondisi teman-teman itu lebih baik dari saya kan? Iya nggak? Karena saya nggak punya listrik, orang tua juga boleh dibilang pas-pasan gitu. Jadi sekali lagi nggak ada alasan buat teman-teman untuk nggak bisa maju gitu. Kalau boleh dilihat kondisinya lebih boleh dibilang lebih kurang lah dibandingkan teman-teman semua. Makanya nggak ada alasan lagi kalian bilang nggak mampu gitu kan? Iya kan? Makanya kalau sampai sekarang masalah finansial apa segala macam, kalau teman-teman saya kalau ditanya masalah duit, saya bilang kalau duit buat saya nggak masalah, gitu kan? Masalahnya kalau nggak punya duit, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Purba. Jadi rekan-rekan maupun para tutor yang saya hormati, jadi ketahuan kan sekarang seperti apa Mas Purbanya yang tadinya kita kelihatan saya sendiri wah, tapi ternyata backgroundnya memang hampir mirip dengan kita. Bahkan kalau kita sejajarkan dengan kita ini, kayaknya Mas Purba, mohon maaf Mas Purba ya. Jadi dari kisah masa lalunya masih agak sedikit di bawah kita. Jadi kita patut bangga bisa berada di Korea ini, bisa sambil belajar juga. Jadi tidak ada kata-kata lagi mengeluh, aku kan dulunya orang miskin, sekarang di Korea udah dapat duit jadi foya-foya. Nah seharusnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Dari awalnya kita datangnya dari mana gitu.